Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fazilah dari kelompok 8 dengan NIM D1A121016, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Aluleo. Di sini kami akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Bisnis Pertanian Beretika dan Bisnis Pertanian Tidak Beretika. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Prof. Dr. Insinyur Haji Usman Rianse, MS. Baik, langsung saja, bisnis pertanian beretika dan bisnis pertanian tidak beretika. Apa sih bisnis pertanian dan apa sih itu etika? Bisnis pertanian adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Semua itu mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan etika adalah konsep penilaian sifat dan kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki individu maupun kelompok. Pertama, kita masuk pada bisnis pertanian beretika. Etika pertanian mempunyai banyak bentuk. Namun, pandangan holistik dan konsep etika adalah perlu bagi kesejahteraan manusia dan lingkungan mereka hidup. Apabila asas-asas pertanian sebelumnya dapat diajukan, etika tersebut dapat diajarkan dan ditetapkan. Beberapa contoh praktis bisnis beretika yaitu: pertama, bersikap jujur; kedua, bersikap dewasa; ketiga, bertingkah laku baik; keempat, memiliki jiwa otonom; kelima, empati; keenam, bersikap adil; dan ketujuh, tidak menjiplak hasil usaha atau karya orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadiri Jayanti dengan NIM D1A121020 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Aluleo. Di sini saya akan membahas tentang contoh bisnis beretika dan bisnis pertanian tidak beretika. Contoh bisnis beretika. Contoh etika bisnis pertanian, modalnya ada yang memiliki bisnis yang sedang tren saat ini seperti budidaya tanaman. Kemudian ada pengusaha petani lain yang mengikuti dengan melakukan inovasi, entah itu dari jenis tanaman yang lebih banyak atau kreasi menghias yang lebih beragam. Contoh tersebut tidak termasuk melanggar etika bisnis karena ada inovasi dalam usahanya, kecuali jika menjiplak sama persis. Kedua, bisnis pertanian tidak beretika. Tanpa etika dalam berbisnis, persaingan antara perusahaan dapat menjadi tidak sehat, konsumen menderita, terjadi pencemaran lingkungan, atau menimbulkan praktik monopoli perdagangan. Contoh praktik bisnis yang tidak beretika. Yang pertama, menyalin gaya kemasan dalam rangka untuk menyesatkan konsumen. Yang kedua, penipuan pada ukuran dan isi produk. Yang ketiga, mengabaikan untuk memberikan informasi efek samping. Yang keempat, menggunakan foto produk orang lain. Yang kelima, tidak aktif dan tidak kreatif. Contoh kasus bisnis pertanian tidak beretika. Contohnya pada kasus beras di Rut PT Ibu. PT Indo Beras Unggul atau PT Ibu terbukti telah mencurangi konsumen dengan mencantumkan label palsu pada beras merek Magnus dan Ayam Jago. Produksi perusahaan tersebut, Dirut Nonaktif PT Ibu, Trisnawan Widodo telah divonis dengan hukuman pidana penjara 1 tahun 4 bulan akibat tindakan pidana terhadap perlindungan konsumen. Terima kasih. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Amalia dengan Stanbook D1A121017. Di sini saya akan memberikan contoh tentang kasus bisnis yang tidak beretika. Saya akan melanjutkan dari yang dijelaskan tadi teman saya tentang kasus beras PT Ibu.
Vonisnya pada hari Senin tanggal 22 bulan 1 kemarin dipimpin Majelis Hakim Suarsa memutu terdakwa Trisna Widodo bersalah, kata Direktur Tindak Pidana Kasus Bareskrim Brigjen Agung Setia pada Selasa 23 bulan 1 kemarin. Terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah secara sah melakukan tindak pidana terhadap perlindungan konsumen. Modus kecurangan dengan memproduksi beras yang seolah-olah memiliki kualitas yang baik, padahal tidak begitu adanya. Dan saat kasus ini diselidiki, sempat memicu kontroversi. Karena beras yang diproduksi oleh PT Ibu dijual dengan harga 3.000 per kilogram di pasar nitel modern dan ditulis dalam kemasan seolah-olah merupakan beras premium. Kenang Agung. Padahal hasil pemeriksaan ahli dan laboratorium memastikan isi beras produksi PT Ibu tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam kemasan. Sebagai contoh, beras merek Magnus dan Cap Ayam Jago memiliki sertifikat SNI dengan nomor 61282008. Dalam sertifikat tersebut tercantum bahwa merek beras tersebut dengan kualitas mutu nomor 1. Faktanya, hasil laboratorium menerangkan bahwa isi beras dalam merek Cap Ayam Jago memiliki kualitas mutu nomor 2 dan Magnus memiliki kualitas mutu 3. PT Ibu memproduksi sekitar 20 merek beras di mana dan dari 20 tersebut hanya satu merek yang sesuai antara isi dan kemasan. Saat ini sedang berlangsung proses sidang terhadap Marsono selaku Direktur PT Jatisari yang merupakan holding company dari PT Ibu. Dia juga didakwa melakukan kecurangan terhadap konsumen dengan memproduksi beras yang tidak sesuai dengan isi kemasan. Itu saja hasil dari presentasi kelompok kami tentang bisnis pertanian yang tidak beretika dan beretika. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.